Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. So, hari ini kita bakal bahas yang banyak banget ditanyain. Sebenarnya dia mikir apa sih hari demi hari pas kita tiba-tiba ngilang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Di hari-hari awal kamu ngilang alias silent treatment, percaya deh, dia tuh nggak langsung panik. Bahkan bisa jadi dia malah nyantai, senyum-senyum sendiri kayak, ini mah paling ngambek bentar. Dia nganggap kamu ngilang tuh cuma taktik, drama kecil biar dapat perhatiannya. Dan karena dia ngerasa kamu bakal balik lagi, dia nggak ngerasa perlu ngapa-ngapain. Di kepalanya, ini tuh game yang udah dia menangi dari awal. Karena gini loh, kalau dia udah biasa banget dapat perhatian kamu, chat dari pagi sampai malam, cerita-cerita manis, usaha kamu buat jaga hubungan, ya lama-lama itu jadi hal yang dia anggap pasti. Kayak, ya itu udah pasti punya gua, ngapain dipikirin. Jadi waktu kamu tiba-tiba diem, dia nggak langsung ngerasa kehilangan, malah mikir, oh dia lagi main strategi biar gua kangen nih. Tenang aja, bentar juga balik. Dan karena dia udah terbiasa kamu yang mulai duluan, kamu yang ngechat duluan, kamu yang jaga koneksi, ya dia nganggep ini nggak bakal beda. Nah, disinilah banyak orang salah langkah. Kamu buru-buru nyapa lagi, takut dia nggak ngerespon. Kamu mikir dia nggak kangen. Padahal sebenarnya dia nggak ngelakuin apa-apa karena dia nganggep kamu pasti bakal balik, bukan karena dia nggak peduli. Masalahnya, selama nggak ada bukti kalau kali ini beneran beda, ya asumsi dia nggak bakal berubah. Dan begitu kamu ngechat walaupun cuman lagi apa nih, kamu ngasih dia validasi, kamu ngasih dia bukti kalau tebakan dia bener, kamu nggak akan beneran ninggalin. Jadi di hari-hari awal kamu silent, dia nggak ngerasa kehilangan apa-apa. Malah bisa jadi dia ngerasa kayak, tuh kan, dia diem-diem gini berarti dia masih mikirin gua, pengen gue ngejar tapi gue belum perlu, santai dulu. Nah itu dia, egonya mulai main. Khususnya kalau dia selama ini yang pegang kendali emosi dalam hubungan, dia ngerasa punya kuasa tak tertulis. Dia tahu kalau dia bisa ngilang seminggu juga, kamu bakal balik-balik aja. Nggak ada resiko, jadi nggak ada urgensi. Sama kayak tugas deadline sebulan lagi, yang nggak bakal buru-buru dikerjain lah. Tapi coba deh deadline-nya lusa. Panik nggak tuh? Nah, di hubungan juga gitu. Kalau dia nggak ngerasa bakal beneran kehilangan kamu, dia nggak bakal gerak. Makanya, sabar itu senjata pamungkas kamu. Bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena kamu lagi ngajarin dia sesuatu. Bahwa kamu bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kamu bukan cinta yang bisa dia pause dan expect kamu bakal ada terus. Jadi, tahan dulu gengs. Biar waktu yang ngebuktiin siapa yang sebenarnya lebih takut kehilangan. Nah, udah siap? Oke, let's break it down. Oke guys, kita lanjut ya ngebahas apa yang dia pikirin hari demi hari pas kamu ngilang. Ini udah mulai dalam, jadi dengerin baik-baik. Jadi gini, kebanyakan orang tuh susah banget diem alias susah banget pakai silent treatment. Karena mereka nganggep kalau nggak ada reaksi itu artinya nggak ada dampak. Padahal, diam itu bukan berarti pasif ya, brosis. Diam itu justru kayak kamu narik energi kamu balik, yang biasanya kamu kasih secara cuma-cuma, sekarang kamu tarik. Dan justru di momen itu, di ruang kosong itu, orang baru mulai ngerasa kehilangan. Tapi di awal-awal, dia masih santuy banget. Masih ada di zona nyaman. Dia masih mikir kamu bakal balik sebelum dia perlu gerak duluan. Dia yakin banget kalau kamu bakal goyah duluan, nyari kepastian atau closure, sebelum dia harus ngelakuin apapun. Nah, disinilah dia mulai salah hitung. Karena begitu kamu benar-benar gak ngikutin pola biasanya, permainan langsung berubah. Begitu dia sadar kamu gak ngelakuin hal yang dia ekspektasi, lu gak kelihatan panik, gak kelihatan pengen ngejar, gak ngebombardir dia dengan kenapa sih? Nah, itu titik awal di mana rasa percaya dirinya mulai retak. Tapi tunggu dulu, di fase ini dia masih pede, masih nekenin ke dirinya sendiri. Tenang, ini cuma sementara. Dia pasti balik, dia pasti duluan yang gak tahan. Jadi dia nunggu. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa lama kamu tahan? Karena sebenarnya, kekuatan bukan di diamnya, tapi di kemampuan kamu buat tetap tahan diamnya. Dan ini nih yang menarik. Waktu kamu benar-benar ngelakuin ini, bukan sebagai taktik, tapi sebagai mindset baru. Bukan cuma pura-pura cuek, tapi kamu beneran udah gak tergantung sama validasi dari dia. Itu beda cerita. Karena di titik ini, kamu udah nggak nungguin dia sadar. Kamu udah nggak ngitung hari kayak, kapan nih dia bakal nyari gue lagi. Karena bisa jadi, pas dia akhirnya sadar, kamu udah nggak peduli lagi.
Dan itu guys, adalah plot twist yang dia nggak pernah expect. Itu yang bikin dia akhirnya melek. Makanya, satu hal yang harus kamu ingat. Sekarang dia emang belum ngerasa dampak dari kamu ngilang. Tapi nanti, dia bakal ngerasa. Pertanyaannya bukan apa dia bakal nyadar, tapi pas dia nyadar nanti, kamu masih peduli nggak? Dan di fase ini, mulai terjadi hal kecil tapi power banget. Kepercayaan dirinya yang dulu kayak baja, mulai goyang. Dia belum panik sih, tapi mulai ngerasa ganjil. Dan yang lebih penting, dia mulai ngeh. Sekarang, diam kamu udah bukan sekadar nggak ada kabar, tapi jadi kayak bayangan yang ngehantui pikirannya seharian. Dia buka HP, kebiasaan ekspektasi lihat nama kamu. Tapi pas nggak ada, ada yang janggal. Dia pura-pura santai, tapi bibit-bibit kepikiran udah mulai tumbuh. Yang bikin dia nggak nyaman tuh bukan karena kamu pergi, tapi karena dia nggak nyangka kamu bakal beneran pergi. Dan kamu tahu nggak sih? Otak manusia itu lebih sensi sama kehilangan dibanding dapat sesuatu. Psikolog nyebut ini loss aversion. Artinya, kehilangan itu sakitnya lebih kerasa dibanding rasa seneng dapat sesuatu yang baru. Nah, selama ini dia nggak pernah beneran mikir bakal kehilangan kamu. Kamu tuh udah kayak opsi cadangan, selalu ada di background hidupnya. Tapi sekarang, yang biasanya ada buat dia, jadi kosong. Dan di tengah kekosongan itu, muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia nggak ngehubungin ya? Ini sampai kapan sih? Jangan-jangan dia beneran capek. Awalnya sih dia buang-buang pikiran itu, bikin alasan. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia lagi ngetes gua. Dia pasti nunggu gua gerak dulu. Tapi egonya masih tinggi, gengs. Jadi dia nahan. Dia mikir, gue fine, ini fine. Dia pasti duluan yang nyerah. Tapi bedanya sekarang, itu udah bukan pikiran lewat doang. Itu udah mulai jadi pola. Dan pola, sekali masuk ke kepala, itu bisa ubah persepsi. Dan once persepsinya berubah, trust me, dunianya ikut goyang. Nah lanjut ya. Awalnya tuh dia yang pegang kendali. Dia yang atur ritme. Dia yang tentuin seberapa intens komunikasi, seberapa deket hubungan itu jalan. Tapi sekarang, kondisinya kebalik. Kamu yang pegang kendali. Kamu yang bikin dia nggak bisa nebak. Dan tahu nggak? Unpredictable itu punya power gede banget. Karena bikin otak orang jadi waspada. Kayak di tengah kota yang rame. Suara bising mah udah biasa. Tapi coba ada klakson tiba-tiba nyaring banget. Langsung bikin kaget dan fokus kan. Nah, hilangnya perhatian kamu tuh kayak klakson itu. Semakin lama kamu diem, makin berat efeknya ke dia. Di awal, dia masih santai. Gue fine, gue chill. Tapi makin kesini, dia mulai sering lihat HP. Scroll-scroll chat lama, buka profil kamu diam-diam, ngecek story kamu udah lihat punya dia belum. Dan disinilah pergeseran besar mulai kejadian. Dia mulai sadar, dia nggak tahu lagi posisi kamu gimana. Dulu dia mikir udah paham kamu luar dalam. Dia yakin tahu reaksi kamu, yakin kamu bakal balik ngechat duluan. Tapi sekarang, diam kamu ngerombak semua teori dia. Dan yang namanya ketidakpastian itu bikin penasaran. Dia jadi mikir, jangan-jangan kamu udah deket sama orang lain? Kamu beneran move on nggak? Jangan-jangan selama ini dia salah nilai perasaan kamu. Nah loh, mindsetnya mulai geser. Yang tadinya kamu ditempatin di zona pasti ada terus, yang lebih butuh, sekarang dia harus mikir ulang. Dan lucunya, makin dia berusaha buang pikiran itu, makin nempel keras. Karena gini brosis, kalau seseorang beneran nggak peduli, dia nggak butuh meyakinkan diri buat nggak peduli. Tapi kalau dia harus ngulang-ngulang, gua nggak kangen kok. Itu udah bukti kalau sebenarnya dia mikirin kamu. Tapi jangan harap dia langsung gerak. Belum. Egonya masih nahan guys. Tapi dia udah nggak pegang kendali kayak dulu. Karena sekarang, dia yang nungguin kamu. Dan itu buat dia jadi pengalaman yang asing banget. Nah di sini nih, kenapa sabar itu penting banget. Banyak orang gagal di fase ini karena nggak sabar. Ngerasa, dia nggak ngerespon berarti nggak ngefek. Padahal, justru di dalam kepala dia sekarang lagi ribut banget. Makin lama kamu diem, makin besar badai itu berkembang. Jadi pertanyaannya bukan, apa dia mikirin gue? Tapi, berapa lama gue bisa tahan diem sampai dia bener-bener nggak bisa berhenti mikirin gue? Karena percayalah, saat dia ngerasa udah nggak punya kontrol dalam dinamika ini, saat itulah dia mulai ngerasa harus ambil tindakan. Tapi twistnya, bisa jadi pas dia akhirnya sadar, kamu udah nggak peduli lagi. Dan makin kesini, ada satu hal tak terduga yang mulai tumbuh di kepalanya, rasa ragu.
Alasan-alasan yang dia pegang dulu kayak, dia cuma ngasih pelajaran. Atau, dia pasti balik kok, mulai nggak sekuat dulu. Yang masuk gantian, keraguan. Dan keraguan itu tricky banget karena sering nyamar jadi logika. Dia bilang ke dirinya, "Gua fine, gua nggak kangen, gua nggak sebaper itu." Tapi tiba-tiba aja, ada kenangan kecil muncul. Kayak tawa kamu waktu denger bercandaan dia. Cara kamu nyentuh lengan dia pas ngobrol. Nyaman yang dulu dia anggap biasa, sekarang jadi kerasa beda banget. Nah, ini titik baliknya, gengs. Dulu, pas kamu selalu ada dan perhatian, dia nggak pernah mikirin seberapa berharganya itu. Kayak udara, nggak disadarin pentingnya sampai tiba-tiba hilang. Dan sekarang, diam kamu bukan sekadar nggak ada kabar, tapi jadi kayak tekanan yang pelan-pelan makin berat. Dia bangun tidur berharap ada chat dari kamu. Dia pegang HP mikir, mungkin aja kamu udah nyerah duluan. Tapi pas nggak ada apa-apa, dia mulai ngerasa nggak nyaman. Belum panik sih, tapi mulai nggak tenang. Dan dari rasa nggak tenang itu, mulai deh emosinya bangkit satu-satu. Gila sih ya, satu keputusan kamu buat diam bisa ngegeser semuanya. Tapi ya gitu, sabar, konsisten, dan jangan balik duluan. Biar dia ngerasain sendiri gimana rasanya jadi yang nungguin. Nah, kita lanjut lagi ya ke part yang, wah ini sih deep banget. Masuk ke fase di mana si dia mulai ngerasain dunia tanpa kamu di dalamnya. Tapi bukan yang dramatis-dramatis banget kayak di sinetron ya. Justru yang paling berasa tuh hal-hal kecil yang dulu nggak kepikiran. Kayak, biasanya ada orang nih yang bisa gue kirimin meme receh tengah malam. Atau, kok nggak ada yang nanyain kabar gue hari ini ya? Terus, pas dia buka chat, nama kamu udah nggak nongol lagi di notifikasi. Sehari 2 hari, bisa jadi udah seminggu lebih. Nah, di situ tuh mulai terasa banget. Dia yang tadinya ngerasa punya kendali, sekarang malah jadi yang nungguin. Nunggu kamu balik jadi orang yang dulu di hidupnya. Tapi ya, kamu udah nggak main di peran itu lagi. Dan itu yang bikin dia mulai parno. Karena sebelumnya, dia tuh mikirnya santai aja. Kalaupun kamu pergi, tinggal tarik balik aja. Gampang. Tapi sekarang, diam kamu malah kayak tamparan keras. Kayak ngingetin, woi, kamu nggak bisa seenaknya gitu. Dan yang paling ditakutin banyak orang adalah kehilangan opsi yang mereka kira bakal selalu ada. Nah, awalnya sih dia ngelawan. Gengsinya gede, geng. Gua nggak bakal chat duluan. Gua harus kelihatan cuek, katanya ke diri sendiri. Tapi makin lama kamu nggak ngasih kabar, pikirannya makin liar. Dia udah move on belum ya? Lagi deket sama siapa nggak ya? Jangan-jangan dia baru sadar dia layak dapet yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini nih yang paling bikin dia ciut. Karena kalau bener kamu udah lepasin semua, berarti semua asumsi dia tentang posisi dia di hidup kamu. Zong, salah besar. Di titik ini, rasa panik mulai masuk. Nggak kelihatan dari luar sih, masih pasang tampang cool, tapi dalamnya udah mulai kerasa. Nyesel guys. Dan ini kenapa taktik menghilang tuh powerful banget. Bukan buat bikin dia kangen doang, tapi buat bikin dia nanya ke diri sendiri. Gue kehilangan apa sih sebenarnya? Karena kangen itu sesaat, tapi kalau udah mikir, gue salah langkah nggak ya? Nah itu yang nempel lama di otak. Dan yang bikin tambah seru, pas dia mulai nyadar hal-hal ini, kamu juga udah berubah. Diam kamu yang awalnya dia kira strategi biar dia balik, ternyata justru jadi momen buat kamu ngelihat semuanya lebih jernih. Makanya banyak orang yang pas akhirnya dapat kabar lagi, dari orang yang dulu nganggap mereka remeh, malah mikir, gua masih mau nggak ya? Itu kekuatan dari lepas. Jadi pas dia akhirnya muncul, itu bukan cuma karena dia kangen, tapi karena dia udah ngerti apa yang dia hilangkan. Tapi pertanyaannya sekarang, kamu masih peduli nggak? Di fase ini, dalam dirinya mulai goyah. Dulu dia percaya diri banget, mikirnya kamu pasti bakal balik duluan. Tapi sekarang, kepercayaan diri itu mulai rapuh, diganti sama rasa nggak pasti. Dan perasaan nggak pasti itu nyebelin banget, apalagi buat orang yang dulu ngerasa aman banget sama kehadiran kamu. Dia udah terbiasa tahu kamu selalu ada, nungguin, peduli. Tapi sekarang, realita baru mulai kebentuk. Realita yang bikin semua bayangan dia soal kamu jadi kabur. Dan itu yang bikin dia makin kepikiran. Karena bukan cuman kamu diam. Diam kamu kali ini beda, geng. Ada bedanya orang yang diam buat nyari perhatian sama yang diam karena udah beneran let go. Dia mulai ngerasain, energi kamu udah nggak muter-muter di dia lagi. Dan itu yang bikin dia nggak nyaman. Awalnya dia mikir kamu bakal tetap cuek tapi masih nempel.
masih bales-bales story IG, masih kepo-kepo dikit. Tapi kalau ternyata enggak, kalau dia mulai curiga kamu beneran nggak mikirin dia lagi, nah di situ pikirannya mulai jadi musuh sendiri. Awalnya cuman, apa iya dia udah move on? Lama-lama jadi, beneran nggak sih dia udah bener-bener lepas? Terus muncul ketakutan, gila, jangan-jangan dia udah punya orang baru. Di titik ini emosinya udah mulai shifting. Tadinya ego dia yang megang kendali. Ego yang bilang, tenang aja, dia tuh cuman pengen bikin gue nyadar doang, nanti juga dia balik. Tapi makin lama dia mikir, makin berat beban emosinya. Sekarang dia ngerasa sesuatu yang udah lama banget gak dia rasain soal lo. Gak berdaya. Dan perasaan gak berdaya itu yang nyalain rasa penyesalan. Bukan nyesel yang sebentar doang ya, tapi nyesel yang bener-bener dalam. Yang bikin dia ngeliat ke belakang, ke semua momen yang dulu dia anggap remeh. Terus nyadar, gue tuh punya sesuatu yang berharga, tapi gue nggak ngeh. Dan itu yang bikin dia akhirnya mulai berubah. Penyesalan yang dia rasain sekarang tuh bukan cuma sekadar kangen doang karena kamu nggak ada. Tapi penyesalan yang lebih dalam, yang bikin dia ngeliat ke belakang dan mikir, gila ya, dulu gue punya sesuatu yang berharga, tapi malah gue anggap remeh. Dan itu rasanya nggak enak, karena bikin dia harus jujur sama dirinya sendiri. Mulai deh tuh nanya, apa gue yang bikin dia pergi? Apa gue terlalu yakin dia bakal selalu ada? Apa gue malah ngelepas sesuatu yang bagus karena gue pikir masih ada waktu? Nah, di momen ini, kamu mulai lihat perubahan kecil-kecil. Tiba-tiba nge-like story, kasih komentar random yang gak penting-penting amat, atau ngirim chat basi yang sebenarnya gak ada urgensinya. Tapi masalahnya, kamu juga udah berubah, bro sis. Nah lanjut. Selama dia lagi proses nyadar apa yang dia hilangkan, kamu juga lagi dalam proses nyadar apa yang sebenarnya kamu pantas dapetin. Jadi pas dia akhirnya muncul lagi, vibe-nya udah beda banget. Yang dulu mungkin kamu bakal senyum-senyum dapet perhatian dia, sekarang justru kamu ngerasa, ih kok basi banget ya. Yang dulu perhatian dia kayak hadiah, sekarang kayak suara mantan di telinga, ada, tapi nggak ngaruh. Dan di situ ada momen transformasi. Karena selama ini dia mikirnya, dia yang megang kendali kayak, gue bakal balik kapanpun gue mau. Tapi kenyataannya, yang megang keputusan tuh kamu. Dan pas dia akhirnya nyamperin kamu lagi, bukan karena kesepian doang, tapi karena udah beneran sadar apa yang dia hilangin, kamu punya pilihan. Tapi kali ini bukan soal dia udah siap atau belum, tapi kamu yang mikir, gue masih mau nggak ya? Nah, di tahap ini ada yang lucu, geng. Otaknya sendiri mulai ngeprank dia. Selama ini dia terus-terusan meyakinkan diri, ini semua masih di bawah kendali gue. Gue yang milih diem, gue nggak peduli. Tapi makin lama kamu diem, makin susah buat dia percaya sama itu. Karena otak manusia tuh paling nggak bisa kalau nggak dapat kepastian. Kalau nggak dapat jawaban, ya mulai deh bikin-bikin sendiri. Mulai mikir, kok dia nggak ngehubungin gue ya? Lanjut, dia lagi ngapain ya? Dan pasti akhirnya nyampe ke, jangan-jangan dia lagi ngelakuin itu sama siapa? Nah, di situ rasa kangen berubah jadi rasa takut. Takut dia salah hitung. Takut dia ngelepas sesuatu yang sebenarnya nggak seharusnya dia lepas. Takut kamu bukan orang yang sama kayak dulu. Soalnya gini, waktu kamu mulai narik diri, kamu nggak cuman bikin jarak, kamu bikin misteri. Dan misteri itu powerful, guys. Misteri bikin dia harus ngevaluasi ulang semua asumsi yang dia punya tentang kamu. Dulu dia pikir dia kenal kamu luar dalam. Tahu banget reaksi kamu bakal gimana, kapan kamu marah, kapan kamu baper, seberapa besar kamu peduli. Tapi sekarang, kamu jadi tidak dapat diprediksi. Dan itu bikin dia nggak tenang. Karena kalau kamu nggak bisa ditebak, berarti dia nggak bisa kontrol. Dan kalau orang ngerasa kehilangan kontrol, insting pertama mereka, rebut lagi. Makanya di fase ini kamu bakal lihat usaha-usaha kecil buat masuk lagi ke hidup kamu. Nggak langsung bawa mawar dan permintaan maaf ala drama Korea sih. Tapi halus-halusan dulu. Kayak tiba-tiba ngirim chat receh yang nggak nyambung, padahal jelas niatnya buat ngepecah hening. Atau nge-like foto lama, yang sebenarnya nggak penting tapi cukup buat bikin kamu ngeh, oh dia masih kepo. Atau bisa juga tiba-tiba nongol di tempat yang biasanya kamu datengin, sok-sokan kayak, kebetulan ya. Padahal jelas banget itu nggak kebetulan. Intinya sih satu, dia pengen tahu, masih ada tempat nggak sih dia di hidup kamu. Tapi yang dia nggak nyadar, orang yang lagi dia coba hubungin itu udah bukan kamu yang dulu. Dia pikir kamu masih orang yang bakal seneng banget dapat satu sinyal kecil dari dia. Yang dulu cukup dikasih remah-remah perhatian,
langsung kamu rangkai jadi ekspektasi setinggi langit. Tapi kenyataannya, kamu udah naik level. Soalnya selama dia mikir keras soal kehilangannya, kamu juga lagi ngelakuin hal penting. Mikir ulang soal diri kamu sendiri. Dan kamu sadar, selama ini kamu bukan nunggu dia buat balik. Kamu sebenarnya lagi ngetes, gue masih butuh dia nggak sih buat hidup gue yang sekarang? Oke, lanjut ya. Nah sekarang, setelah kamu punya ruang buat nafas, setelah kamu ngelewatin masa-masa tenang itu, setelah kamu ngerasain gimana hidup tanpa harus capek-capek cari perhatian dia terus, pandangan kamu mulai berubah. Kamu ngeliat semuanya, termasuk dia, dari angle yang beda. Karena begitu kamu udah nggak ketergantungan sama validasi dari dia, kamu mulai ngeliat dia sebagai siapa dia sebenarnya, bukan siapa yang dulu kamu harap dia bisa jadi. Dan di titik ini, pas akhirnya dia coba nyamperin kamu lagi, efeknya udah nggak kayak yang dia bayangin. Dia kira kamu bakal ngerasa kesepian karena diem-dieman. Dia nggak nyangka malah dia yang jadi ngejar. Dia pikir jarak itu bakal bikin kamu makin kangen. Padahal malah bikin dia mulai mikir, gue pantas nggak sih sebenarnya buat dia? Dan disinilah kamu dapat power yang sebenarnya udah kamu punya dari awal. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi kapan dia balik, tapi kamu masih mau nggak sih dia balik? Pas kamu bener-bener bisa lepas, berhenti nungguin, dan sadar kalau dari awal kamulah hadiahnya, bukan dia. Kamu nggak lagi nanya, kapan dia sadar kehilangan kamu? Tapi mulai mikir, masih worth it nggak sih gue nerima dia lagi? Di fase ini, mulai ada perubahan besar di dirinya. Dia nyadar, narasi yang selama ini dia pegang, kontrol yang dia rasa dia punya, udah lepas dari tangan. Selama ini, setiap reaksi dia tuh karena asumsi. Dia mikir kamu bakal ngechat duluan. Dia yakin kamu cuma nunggu sinyal dari dia. Dia ngerasa, walaupun kamu diem, kamu masih mikirin dia, masih nungguin dia balik. Tapi sekarang, dia mulai nggak tahu kamu lagi ada di posisi mana. Dan ketidakpastian itu, geng, mulai bikin dia kepikiran terus. Yang tadinya permainan tarik ulur emosi, sekarang jadi kayak tali yang ditarik tapi nggak ada ujungnya. Nggak ada perlawanan, nggak ada kamu lagi di ujung sana. Dan itu yang bikin dia mulai panik. Awalnya, dia denial. Dia cuma gengsi doang, bentar juga balik. Dia mikir kamu cuma lagi pengen ngebuktiin sesuatu. Tunggu aja, ntar juga luluh. Tapi lama-lama keraguan datang. Jangan-jangan dia beneran udah move on. Terus mulai panik. Karena kalau kamu udah nggak keganggu lagi sama ketidakhadirannya, berarti dia udah nggak sepenting itu di dunia kamu. Dan itu, geng, adalah ketakutan terdalam buat siapapun yang pernah ngeremehin seseorang. Takut jadi nggak penting lagi. Takut jadi nggak relevan. Nah, di situ mulai deh tuh replay semua momen di kepalanya. Percakapan yang pernah ada. Keputusan-keputusan yang dia buat. Semua detik di mana dia nganggap kamu nggak penting, ngeliatin kamu tapi ngelewatin kamu, atau ngerasa kamu bakal selalu ada. Semua itu muter kayak film di otaknya. Dan tiba-tiba aja, pandangan dia ke kamu berubah total. Kamu bukan lagi sosok yang nungguin dia. Kamu sekarang orang yang ninggalin. Kamu bukan lagi orang yang nyari-nyari perhatian dia. Tapi justru kamu sekarang udah balik fokus ke diri sendiri. Dan yang paling lucu, justru versi kamu yang kayak gini, versi yang dulu nggak pernah dia hargain sepenuhnya, malah sekarang jadi versi yang paling dia pengen. Tapi ya gitu, yang dia nggak sadar, kamu juga udah beda. Kamu tuh nggak lagi duduk manis nunggu dia nyadar. Selama ini, kamu tuh lagi tumbuh. Lagi nemuin ulang bagian dari diri kamu yang dulu sempat tenggelam gara-gara sibuk ngejaga biar dia tetap tertarik. Kamu lagi bangun hidup yang bikin kamu semangat, yang nggak lagi muter-muter soal dia peduli atau enggak. Oke, sebagai penutup. Jadi pas nanti dia datang lagi, sok-sokan pengen masuk ke hidup kamu tuh udah bukan orang yang sama kayak waktu dia ninggalin. Bisa aja dia balik bawa maaf, bawa alasan, bawa pengakuan kalau dia sekarang udah lihat semuanya dari sudut pandang beda. Bisa aja dia ngasih semua hal yang dulu dia tahan-tahan. Tapi, pertanyaan terpenting sekarang tuh bukan dia bakal balik atau enggak. Tapi, lo masih mau nggak sama dia? Karena ironi dari detach secara emosional tuh ya gitu. Pas kamu bener-bener ngelepas, pas kamu berhenti nunggu, pas kamu udah nggak lagi nyari validasi dari dia, kamu justru masuk ke mode paling kuat dalam hidup kamu. Dan di situ kamu bakal sadar, selama ini kamu tuh nggak nungguin dia. Kamu nunggu versi terbaik dari diri kamu sendiri. Versi kamu yang nggak mau lagi dikasih remah-remah doang. Versi kamu yang nggak butuh pembuktian buat ngerasa berharga. Versi kamu yang utuh, puas, bebas,
Sampai akhirnya, urusan dia nyesel atau enggak tuh udah nggak penting lagi. Karena pas dia baru mulai nyadar, kamu udah jalan jauh ke arah yang lebih keren. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.